Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di YouTube channel saya. Saya di sini akan menjelaskan materi biologi umum. Saya Lisa Syafitri dari Tadris IPA Fisika UIN Imam Bonjol Padang. Pertama, perbedaan empat jaringan pada hewan. Sel hewan adalah nama umum untuk sel eukariotik yang menyusun jaringan hewan. Ada 4 jaringan pada hewan. Pertama, jaringan otot. Jaringan otot yang terdiri atas serambut-serambut otot yang tersusun atas sel-sel otot yang dibungkus oleh membran sarkolema. 2. Jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang menutupi dan membatasi permukaan batang tubuh berupa organ, rongga, dan saluran yang terletak di dalam tubuh. 3. Jaringan ikat. Ialah jaringan yang berdasarkan bentuk, letak, dan strukturnya yang mempunyai fungsi mengikat antara jaringan tubuh. 4. Jaringan saraf. Jaringan yang membentuk sistem saraf. 2. Struktur fungsi organ serta proses yang terjadi pada sistem pencernaan. Gunanya kita makan yaitu untuk membantu manusia mendapatkan energi dan membantu pertumbuhan badan ke otak. Adapun struktur dalam sistem pencernaan yaitu 1. Mulut. Mulut adalah awal dari saluran pencernaan. Proses pencernaan dimulai sebelum proses menggigit. Kelenjar ludah menjadi aktif saat seseorang melihat dan mencium hidangan makanan. 2. Kerongkongan. Kerongkongan terletak di tengkrongan dekat trakea. Kerongkongan akan menerima makanan dari mulut saat proses menelan. 3. Lambung. Lambung adalah organ yang berongga berfungsi untuk menyimpan makanan saat sedang dicampur dengan enzim pencernaan. 4. Usus halus. Usus halus adalah tabung berotot sepanjang 22 kaki atau sekitar 8,25 meter. Berfungsi memecahkan makanan dan menggunakan enzim yang dilepaskan oleh pankreas dan empedu dari hati. 5. Pankreas dapat menghasilkan enzim pencernaan ke dalam usus 12 jari yang memecah protein, lemak, dan karbohidrat. 6. Usus besar adalah tabung berotot sepanjang kurang lebih 1,8 meter yang menghubungkan usus kecil ke rektum. 7. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. 3. Hikmah ayat kauniyah yang berkaitan dengan makanan serta sistem pencernaan. Pada Quran Surah An-Nahl ayat 155 yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah akan mengampuni dan Allah Maha Penyayang lagi Maha Penyayang. Bukti larangan kenapa Allah melarang makanan yang haram. Kematian hewan sebelum disembelih bisa disebabkan karena menderita penyakit tertentu atau virus. Bisa juga karena usianya yang sudah tua,
Sebenarnya dua alasan ini cukup untuk melarang jenis daging ini untuk dimakan. Ada dua alasan, yaitu: 1. Ketika hewan mati tanpa disembelih dengan benar, memungkinkan darahnya mengalir dari tubuhnya, maka darah itu akan tetap terjebak dalam tubuhnya. Ini adalah masalah serius karena darah membawa kotoran tubuh termasuk karbodioksida, urea, asam urat, mikroorganisme, parasit, dan produk asimilasi makanan dan metabolisme yang diangkut melalui pembuluh darah dan arteri dari anak cabangnya pada tubuh hewan. Alasan kedua, sebagian besar zat ini berpotensi untuk membusuk dan rusak jika tetap berada di dalam tubuh hewan, terutama jika tubuh hewan itu telah ditinggal untuk jangka waktu cukup lama. Dari alasan tersebut, kita melihat kebijakan lebih lanjut dan logika di balik larangan Allah untuk memakan bangkai. Yang keempat, struktur dan fungsi serta proses yang terjadi pada sistem pernapasan. Kita harus bernapas karena dengan bernapas manusia bisa melakukan metabolisme. Dengan bernapas, organ-organ dalam tubuh manusia bisa bekerja secara maksimal. 1. Rongga hidung. Pintu masuk keluar udara ke tubuh. Hidung terdiri dari bagian lubang rongga serta ujung rongga hidung. Fungsi rongga hidung adalah untuk menyaring udara pernapasan yang masuk dan menyesuaikan suhu udara yang masuk. 2. Tenggorokan. Tabung yang mengalirkan udara dari mulut dan hidung ke batang trakea. 3. Trakea. Bagian tubuh yang menghubungkan antara tenggorokan dengan paru-paru. Trakea berfungsi untuk dapat menyaring udara menggunakan silia. Trakea mempunyai dua cabang, yaitu satu menuju paru-paru kiri dan cabang lain menuju paru-paru kanan. 4. Paru-paru. Paru-paru disebut juga dengan istilah pulmo. Paru-paru terdiri dari dua bagian, yakni paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Yang kelima, struktur dan fungsi organ serta proses yang terjadi pada sistem pernapasan. Lima, fungsi organ serta proses yang terjadi pada sistem sirkulasi. Di dalam sistem sirkulasi terdapat darah. Darah yaitu cairan darah yang tersusun dari 90% air. Sel darah terbagi menjadi dua, yaitu sel darah merah dan sel darah putih. Sel darah merah berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Sedangkan sel darah putih berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri penyebab penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Jantung terdiri dari serambi kiri dan serambi kanan, dan ada pula bilik kiri dan bilik kanan. Ada arteri pulmonalis dan vena superior. Pembuluh darah adalah jalur-jalur yang dilewati darah di dalam tubuh. Arteri adalah pembuluh nadi yang bertugas membawa darah dari bilik kanan jantung ke paru-paru. Vena adalah pembuluh balik.
Vena bertugas untuk membawa kembali darah yang penuh dengan karbodioksida dari seluruh tubuh ke jantung. 6. Fungsi organ serta proses yang terjadi pada sistem ekskresi. A. Ginjal. Ginjal merupakan organ utama dari sistem ekskresi manusia. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat sisa dari makanan, obat-obatan, atau racun yang terdapat di dalam darah. B. Kulit. Kulit manusia memiliki sekitar 3-4 juta kelenjar keringat. Kelenjar ini tersebar di seluruh bagian tubuh, namun paling banyak terdapat di telapak tangan, kaki, wajah, dan ketiak. C. Paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama dalam sistem pernapasan manusia. Melalui paru-paru, proses pernapasan bertugas untuk memindahkan oksigen yang diperoleh dari udara ke dalam darah. D. Hati. Organ yang sangat penting bagi metabolisme dan sistem kekebalan tubuh ini terletak di bagian kanan atas dalam rongga perut, tepat di bawah diafragma. Hati berfungsi untuk mengolah amonia menjadi urea. E. Usus besar. Usus besar bertugas untuk menyerap sisa air dan nutrisi yang tidak bisa dicerna oleh usus kecil. Yang ketujuh, struktur dan fungsi. Struktur, fungsi organ serta proses yang terjadi pada sistem reproduksi. Pada wanita terdiri dari 1. Labium mayor dan labium minor, 2. Klitoris, 3. himen, 4. ovarium, 5. tuba fallopi, 6. uterus, 7. vagina. Pada pria terdiri dari 1. skrotum, 2. penis, 3. testi, 4. epididymis, 5. vas deferens, 6. saluran ejakulasi. Bukti-bukti ilmiah yang membenarkan ayat-ayat Al-Quran tentang tahapan pencipta manusia dalam rahim terdapat pada Quran Surah Al-Mu'min ayat 12-13. 8. Struktur, fungsi, serta proses yang terjadi pada sistem saraf. Peran saraf bagi hewan dan manusia. A. Menerima informasi berupa rangsangan yang diterima oleh indera tubuh. B. Proses informasi yang diterima. C. Menghasilkan tanggapan atau memberikan respon terhadap informasi tersebut. Letak pusat sistem pernapasan terdapat pada otak yang terletak di dalam rongga tengkorak. Bagian-bagian sel saraf dan otak manusia. 1. Dendrit. Bagian dari badan yang berupa tonjokan sitoplasma, berukuran relatif pendek dan bercabang. Berfungsi untuk meneruskan rangsangan dari reseptor menuju badan sel. 2. Badan sel. Berfungsi menerima dan memproses rangsangan dari dendrit. 3. Akson atau neurit. Berfungsi untuk meneruskan rangsangan dari badan sel. 4. Sinapsis. Merupakan penghubung antara neuron satu dengan neuron lainnya. Bagian-bagian otak manusia. 1. Otak depan.
1. Otak depan dan otak belakang. Otak adalah mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh. Seperti yang disebut di atas, organ ini merupakan bagian dalam sistem saraf pusat manusia. Yang 9. Struktur dan fungsi serta proses yang terjadi pada sistem endokrin. A. Kelenjar hipotalamus yang terletak di dasar otak. Hipotalamus menggerakkan sistem endokrin yang bertanggung jawab terhadap suhu tubuh, tekanan darah, nafsu makan, dan rasa haus. B. Kelenjar hipofisis ialah kelenjar yang berada di bawah otak dan biasanya berukuran tidak lebih besar dari kacang polong. C. Kelenjar tiroid dan paratiroid. Keduanya terletak di bagian depan leher. D. Kelenjar timus. Timus berada di bagian atas dada dan menghasilkan sel-sel darah putih yang melawan infeksi dan menghancurkan abnormal. E. Kelenjar adrenal ialah kelenjar adrenal terletak di bagian atas setiap ginjal. F. Kelenjar pankreas. Pankreas berada di bagian belakang lambung. Ini menghasilkan insulin dan glukagon. G. Kelenjar ovarium. Ovarium terletak di kedua sisi rahim wanita. H. Kelenjar testi. Testi berada di dalam kantong yang tergantung di luar tubuh laki-laki. Mereka menghasilkan testosteron dan sperma. 10. Struktur dan fungsi serta proses yang terjadi pada sistem integumen. A. Epidermis tersusun atas lapisan tandu dan lapisan malpighi. B. Kulit adalah lapisan luar yang menutupi tubuh semua vertebrata. C. Dermis. Lapisan ini mengandung pembuluh darah, akar rambut, ujung saraf, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Kelenjar keringat bisa menghasilkan sampai 2000 mili setiap hari. D. Hipodermis. Lapisan ini terletak di bawah dermis. Lapisan ini banyak mengandung lemak. E. Kulit. Bagian terminal lapisan tanduk yang menebal. 1. Akar kuku, 2. Badan kuku, 3. Alur kuku, dan hiponychium. F. Rambut. Rambut terdiri dari akar rambut dan batang rambut. 10. Sistem rangka dan otot saat bergerak. Susunan rangka. Ada 3 kelompok rangka yang menyusun rangka manusia. Di antaranya, 1. Rangka kepala. Terdiri dari beberapa bagian tulang seperti tulang bagian depan. Tulang bagian depan yaitu tulang bagian kepala yang juga bagian muka. 2. Rangka badan. Rangka badan juga tersusun dari tulang-tulang tertentu, meliputi A. Tulang belakang, B. Tulang dada, C. Tulang rusuk, D. Tulang gelang panggul, E. Tulang gelang bahu. 3. Rangka anggota gerak. Bagian ini yang mampu membantu penggerakan manusia.
Rangka anggota gerak ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu rangka anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Rangka anggota gerak atas terdiri dari A. 2 tulang lengan atas, B. 2 tulang pengupil, C. 2 tulang hasta, D. 28 ruas tulang jari tangan, E. 16 tulang pergelangan tangan, F. 10 tulang telapak tangan. Rangka anggota gerak bawah tersusun dari A. 2 tulang tempurung lutut, B. 2 tulang kering, C. 2 tulang betis, D. 2 tulang paha, E. 28 ruas tulang jari kaki, F. 14 tulang pergelangan kaki, G. 10 tulang telapak tangan. 11. Struktur, fungsi, serta proses yang terjadi pada sistem rangka dan otot saat bergerak. Komponen tulang. Komponen penyusun tulang terdiri dari sel-sel tulang dan matris tulang yang diantara ruang sel. Matris pada sel tulang tersusun dari mineral seperti Ca, P, Mg, dan K. Na jika pada tulang keras. Jumlah tulang pada manusia: A. 14 tulang wajah, B. 12 tulang rusuk, terdiri 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, 2 pasang tulang rusuk melayang. 33 tulang terdiri dari 7 tulang leher, 12 tulang punggung, 5 tulang pinggang, 3 tulang ekor dan koksi. Sendi dan macam-macamnya. Sendi adalah penghubung antar tulang yang dapat digerakkan. Jumlah sendi pada manusia sebanyak 360 sendi. Macam-macam sendi. 1. Sendi peluru. Sendi yang memungkinkan pergelangan ke segala arah. 2. Sendi pelana. Sendi yang memungkinkan beberapa gerakan rotasi namun tidak sengaja arah. Tidak ke segala arah. 3. Sendi putar. Sendi yang memungkinkan gerakan berputar atau rotasi. 4. Sendi luncur. Sendi yang memungkinkan gerak rotasi pada bidang datar. 5. Sendi engsel. Sendi yang memungkinkan gerakan satu arah. Bagian-bagian otot. 1. Sarkolemma, 2. Sarkoplasma, 3. Myofibril, 4. Myofilamen. 12. Struktur, fungsi organ, serta proses yang terjadi pada sistem imun dan limfatik. Sistem kekebalan tubuh dan cara kerjanya. Sistem kekebalan tubuh atau bisa disebut dengan sistem imun merupakan suatu sistem dalam tubuh yang berperan dalam menjaga tubuh dan patogen serta ancaman bahaya lainnya. Cara kerja sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh bekerja manakala mikroorganisme atau bakteri maupun virus terdeteksi masuk menyerang tubuh. Maka kesatuan sel-sel dari sistem kekebalan tubuh lantas membentuk semacam barikade untuk menghalangi serangga berbahaya tersebut. Organ yang membangun sistem imun. Sistem imun tubuh terdiri dari sel, jaringan, protein, dan organ. Hubungan sistem saraf, sistem endokrin, dan sistem imun dalam tubuh.
Sistem imun atau sistem kekebalan adalah sel-sel yang banyak struktur biologis lainnya yang bertanggung jawab atas imunitas. 13. Sistem indera. Penglihatan. Sistem indera dalam penglihatan. 1. Kornea menerima rangsangan cahaya kemudian meneruskan ke bagian dalam. 2. Pupil. Saluran masuknya cahaya lensa mata meneruskan dan memfokuskan cahaya. 3. Iris. Mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. 4. Retina. Membentuk bayangan benda otot mata, mengatur gerakan bola mata. 5. Saraf mata. Meneruskan rangsangan cahaya melalui retina ke otak. Indera pada pendengaran. A. Daun telinga. Lubang telinga dan liang pendengaran berfungsi menangkap dan mengumpulkan gelombang bunyi. B. Gendang telinga. Berfungsi menerima rangsangan bunyi dan meneruskannya ke bagian yang lebih dalam. C. 3. Tulang pendengar. Tulang martil, landasan, dan sanggurdil. Berfungsi memperkuat getaran dan meneruskannya ke koklea atau rumah siput. D. Ingkap jorong. 3. Saluran setengah lingkaran dan rumah siput berfungsi mengubah impuls dan diteruskan ke otak. E. Saluran eustachius menghubungkan rongga mulut dengan telinga bagian luar. Indera pengecap. A. Pangkal lidah dalam mengecap rasa pahit. B. Tepi lidah mengecap rasa asin dan asam. C. Ujung lidah dapat mengecap rasa manis. Indera peraba kulit. 1. Kulit ari berfungsi mencegah masuknya bibit penyakit dan mencegah penguapan air dalam tubuh. 2. Kelenjar keringat berfungsi menghasilkan kelenjar keringat. 3. Otot pengerah rambut berfungsi mengatur gerakan rambut. 4. Pembuluh darah berfungsi mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Indera penciuman. Terdapat A. Lubang hidung berfungsi untuk keluar masuknya udara. B. Rambut hidung berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ketika bernapas. C. Selaput lendir yang berfungsi tempat menempelnya kotoran dan sebagai indera pembau. D. Serabut saraf berfungsi mendeteksi zat kimia yang ada dalam udara pernapasan. E. Saraf pembau berfungsi mengirimkan bau-bau vena ke otak. 14. Kerjasama beberapa sistem organ. Kerjasama sistem pencernaan dengan sirkulasi darah. Dalam peristiwa respirasi sel untuk menghasilkan energi, ketika kita bernapas maka akan terjadi pertukaran antara oksigen dan karbodioksida. Oksigen akan terikat dalam darah dan dialirkan ke seluruh tubuh. B. Kerjasama sistem saraf dengan sistem pencernaan saat tubuh kita kelaparan atau kehausan. Pada saat kita lapar, lambung pencernaan dan sistem pencernaan dalam keadaan kosong. Hal itu menyebabkan lapar sehingga neuron sensorik di sekitar pencernaan kemudian mengantarkan impuls menuju saraf pusat dan sistem limbik.
Di dalam sistem limbik, secara emosional diolah menjadi perasaan bahwa kita sedang lapar dan otak lainnya juga mengolah bahwa kita sedang lapar. Kemudian menggunakan neuron motorik dihantarkan menuju sistem pencernaan. C. Kerjasama sistem pencernaan dengan sirkulasi darah. Proses mencerna makanan makanan yang kita makan akan diserap nutrisinya yang akan diperlukan tubuh. Dan nutrisi makanan tersebut juga diangkut oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh dalam sistem peredaran darah. D. Kerjasama sistem pernapasan dengan sirkulasi darah. Proses pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dan oksigen yang dibutuhkan tubuh akan diangkut oleh darah dan dipompa ke seluruh tubuh oleh jantung. Proses ini disebut sistem peredaran darah. E. Sistem pencernaan dengan sistem ekskresi ginjal dalam menghasilkan urin. Ginjal dan hati sama-sama mengelola darah. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa ginjal berfungsi untuk menyaring darah dan hati berfungsi untuk merombak darah. Hati juga terlibat dalam sistem pencernaan pada manusia, yaitu dalam proses penetralan racun di dalam makanan. Hati merombak darah dan ginjal membuang hasil perombakan darah tersebut. Hasil perombakan darah oleh hati berupa empedu yang akan disalurkan menuju ginjal yang selanjutnya dibuang bersama-sama urinnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah penyampaian atau salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.